Kalian pernah mikir nggak sih, gimana sebetulnya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu dikelola? Ini tuh bukan cuma soal transfer uang loh, tapi sebuah sistem yang gede banget. Nah, kali ini kita akan bedah sistem ini pakai analogi tim. Ada arsitek yang bikin strateginya, pelatih yang ngarahin di daerah, dan tentu saja pemain yang bertanding di lapangan. Jadi pertanyaan besarnya kan, dana segitu banyak itu sebetulnya buat apa aja, dan dengan pemain sebanyak ini, siapa yang benar-benar bertugas mengawasi? Nah, inilah yang mau kita urai satu persatu, biar kita semua paham siapa melakukan apa dan tanggung jawabnya di mana. Oke, sebelum kita kenalan sama para pemainnya, kita harus tahu dulu tujuan utama dari permainan ini apa sih? Yuk kita mulai dari misi utama di balik dana BOS. Misinya itu satu, dan jelas banget, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Kuncinya ada di kata bersama. Ini bukan cuma tugas pemerintah atau sekolah doang, tapi tanggung jawab kita semua. Tujuannya cuma bisa tercapai kalau semua pihak gerak bareng. Dan untuk mencapai misi itu, ada 3 pilar utama. Kita sebut aja, pertama, sang arsitek, yaitu pemerintah pusat yang merancang semua aturannya. Kedua, ada pelatih lokal, yaitu pemerintah daerah yang tugasnya membina. Dan yang terakhir tentu saja pemain di lapangan, yaitu sekolah itu sendiri yang mengeksekusi semuanya. Yuk kita bedah satu persatu peran mereka. Kita mulai dari yang paling atas ya, sang arsitek sistem, pemerintah pusat. Dalam hal ini, tentu saja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mereka lah yang menggambar cetak biru atau blueprint dari seluruh sistem dana BOS ini. Nah, sebagai arsitek, tugas utama pemerintah pusat itu ada 3. Pertama, mereka yang bikin aturan mainnya atau juknisnya. Kedua, yang ini penting banget, mereka mendorong semuanya serba digital. Dan ketiga, mereka juga kasih insentif, semacam bonus gitu, buat sekolah-sekolah yang kinerjanya paling bagus. Nah, kita bahas lebih dalam soal digitalisasi ini ya. Ada 2 aplikasi yang sekarang statusnya wajib digunakan. ARKAS untuk perencanaan dan pelaporan anggaran, dan Siplah untuk belanja semua barang dan jasa. 2 aplikasi inilah yang jadi fondasi transparansi di era modern. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus dipaksa jadi digital? Kenapa nggak bisa manual aja kayak dulu? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa besar dalam hal pengawasan. Nah, ini dia alasannya. Dengan sistem digital, semua transaksi jadi kelihatan jelas, jejaknya tercatat rapi, jadi akuntabilitasnya nggak bisa ditawar-tawar. Dan yang paling keren, pengawasan bisa dilakukan secara real-time langsung dari pusat. Plus, bikin laporan jadi jauh lebih gampang buat sekolah. Selain bikin aturan yang ketat, arsitek kita ini juga ngasih wortel, alias insentif. Namanya dana BOS kinerja. Ini bukan dana operasional biasa loh. Ini tuh semacam hadiah khusus buat sekolah-sekolah yang nilai rapor pendidikannya paling bagus. Tujuannya jelas buat memacu sekolah lain biar makin inovatif dan ngebut ningkatin kualitas. Oke, dari arsitek di pusat, sekarang kita turun 1 tingkat ke pelatih di daerah. Disinilah pemerintah daerah, lewat dinas pendidikannya, berperan. Mereka lah yang menerjemahkan strategi besar dari pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Sebagai pelatih, kerjaan utama mereka itu ya membina dan ngasih bimbingan teknis ke sekolah-sekolah. Mereka juga yang bertugas ngawasin dan mastiin data yang dikirim sekolah itu benar. Jadi akuntabilitas di tingkat daerah itu ada di pundak mereka. Nah, ini nih bagian yang krusial banget. Jumlah dana BOS yang diterima tiap sekolah itu dihitung berdasarkan data jumlah siswa di Dapodik. Jadi tugas dinas pendidikan adalah memastikan data ini super akurat dan valid. Kalau datanya ngaco, alokasi dananya juga bisa salah, dan itu jadi tanggung jawab mereka sepenuhnya. Pembagian tugasnya juga jelas banget. Dinas Pendidikan tingkat provinsi itu tanggung jawabnya untuk jenjang SMA dan SMK. Sementara Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota fokusnya ke jenjang SD dan PAUD, jadi nggak tumpang tindih. Akhirnya, kita sampai di aktor utamanya. Ujung tombak dari semua kebijakan ini, ya siapa lagi kalau bukan sekolah itu sendiri, yang tentunya dipimpin oleh kepala sekolah. Peran sekolah ini sangat praktis. Pertama, mereka harus bikin perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan real di sekolah, bukan cuma asal pengen. Kedua, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipakai. Dan yang ketiga, tentu saja, wajib patuh sama semua aturan main yang udah dibuat. Salah satu aturan yang paling ketat misalnya, soal honorarium. Untuk sekolah negeri, maksimal hanya 20% dari total dana BOS yang boleh dipakai untuk bayar honor guru. Kenapa? Biar minimal 80%-nya itu benar-benar fokus untuk operasional sekolah dan program-program yang langsung dirasakan oleh siswa. Selain ada batasan, ada juga hal-hal yang haram hukumnya pakai dana BOS. Contohnya, buat beli LKS,
buat bangun gedung baru, bayar bunga pinjaman, atau bahkan bayarin kegiatan yang sebenarnya sudah ada iuran dari orang tua. Aturan ini dibuat sangat jelas untuk mencegah penyalahgunaan sekecil apapun. Oke, setelah kita lihat peran masing-masing pihak, dari arsitek sampai pemain, kita sampai di bagian paling penting. Bagaimana seharusnya semua ini bekerja sebagai satu tim yang solid? Pada akhirnya, semua itu balik lagi ke satu prinsip dasar. Peningkatan mutu pendidikan itu adalah sebuah kerja gotong royong. Nggak bisa cuma satu pihak yang kerja keras, sementara yang lainnya santai-santai aja. Jadi, inilah inti dari semuanya. Sang arsitek, pelatih, dan pemain harus bersinergi. Pemerintah pusat bikin sistem yang canggih, pemerintah daerah melatih dan mendampingi dengan efektif, dan sekolah mengeksekusi programnya dengan cerdas. Tanpa kerjasama tiga pihak ini, sistem sebagus apapun nggak akan jalan optimal. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Dengan sistem yang berlapis-lapis ini yang dirancang sedemikian rupa untuk transparansi dan akuntabilitas, menurut kalian, apakah mutu pendidikan di Indonesia sudah benar-benar terjamin? Sebuah pertanyaan yang jawabannya perlu kita cari bersama-sama.